Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah kita pada hari ini, perkenankan khatib untuk menganjurkan kepada kita semua agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, kurnia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kemudian selanjutnya kita juga tidak lupa mengucapkan salawat beserta salam kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah satu-satunya manusia yang mulia di muka bumi ini, yang patut kita tiru dan kita teladani kalau kita ingin selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Dan juga sebagai khatib pada hari ini juga tidak bosan-bosannya mengajak untuk dirinya sendiri dan diri kita semua untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah sampai kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ard ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat di atas secara jelas mengingatkan kita semua agar kita tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan rusaknya bumi ini. Kerusakan bumi ini dapat menjadi dua macam, yaitu kerusakan lingkungan alam dan kerusakan lingkungan sosial. Kerusakan lingkungan alam itu terjadi karena ulah manusia sendiri. Alam pegunungan yang rimbun dengan perpohonan dan sejuk kemudian ditebang, digunakan oleh kebutuhan manusia, oleh keserakahan manusia, sehingga hutan digunduli, menyebabkan hutan itu menjadi gersang. Kemudian pegunungan yang semulanya rindang menjadi tidak manfaat lagi. Panas yang bahkan menyebabkan erosi, banjir dan longsor.
Sungai yang awalnya airnya bersih, yang bisa digunakan untuk kehidupan manusia, ternyata dibuangi sampah oleh manusia sehingga menjadi kotor dan mencemari air tanah serta sumur, sehingga terjadi kesulitan air bersih. Jadi jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sesungguhnya rusaknya alam semesta ini bukanlah semata-mata karena kehendak Allah. Terjadinya letusan gunung Merapi, atau yang baru saja terjadi gunung Semeru yang meluapkan laharnya yang begitu panas, yang menyebabkan ada manusia yang meninggal dunia karena lahar dan lumpurnya itu. Kemudian terjadi banjir besar di kota Makassar, dan angin kencang yang melanda saudara kita di Merak. Itu semuanya merupakan gejala alam yang mungkin alam itu tidak mau bersahabat dengan kita, karena Allah telah menyampaikan terjadinya musibah itu bukan semata-mata atas kehendak Allah, tetapi ada juga campur tangan manusia, seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di muka bumi ini, di darat dan di laut, yang disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Untuk itu, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita berusaha mengendalikan diri kita dari sikap keserakahan dan sikap ketidakpedulian terhadap lingkungan yang menyebabkan rusaknya lingkungan alam tersebut. Mari kita rawat lingkungan alam di sekitar kita, yang tentu hasilnya juga akan bermanfaat untuk kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, selain kerusakan lingkungan alam, kerusakan yang tidak kalah berbahayanya adalah kerusakan lingkungan sosial, kerusakan komunitas sosial akibat dari perilaku sosial anggota masyarakat yang telah menyimpang. Nah, jika kita perhatikan betapa di era modern ini sikap perilaku sosial anggota masyarakat yang menyimpang begitu banyak sekali, begitu akutnya. Gaya hidup pergaulan bebas yang sudah menjadi tren pada masyarakat sekarang ini. Banyak anggota masyarakat yang hidup tanpa mau diatur oleh norma-norma sosial dan juga norma agama. Mereka kepinginnya hidup dengan kemauan sendiri. Betapa munculnya fenomena free sex, LGBT, kemudian narkoba telah merajalela dalam kehidupan masyarakat kita sekarang ini. Akibatnya, pola hidup masyarakat menjadi amburadul, tatanan menjadi rusak. Jika sudah demikian, maka ketentraman hidup masyarakat akan menjadi terganggu. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, jika kita perhatikan kisah diutusnya para rasul terdahulu, semisal Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, Nabi Musa dan nabi-nabi lainnya, adalah untuk memperbaiki kerusakan tatanan sosial yang ada pada masyarakat pada waktu itu, karena masyarakatnya telah melakukan perbuatan yang menyimpang. Contohnya di zaman Nabi Lut diutus kepada kaum yang telah melakukan Sodom, melakukan LGBT, menyukai sesama jenis. Akibatnya Allah datangkan bencana kepada mereka. Dan kepada nabi yang lainnya, kepada Nabi Shu'aib diutus kepada kaum Madyan, karena pada waktu itu kaum Madyan telah melakukan kecurangan dalam hal jual beli. Dan begitu juga dengan para nabi dan lainnya, itu diutus adalah untuk senantiasa memperbaiki tatanan sosial dari masyarakat yang telah rusak, yang telah ternoda dengan keserakahan dan dengan ketidakpedulian umat pada waktu itu. Setelah mereka diutus, para rasul Allah
untuk memberi peringatan, tetapi peringatan yang disampaikan oleh Rasul itu tidak mereka hiraukan, tidak mereka acuhkan, bahkan mereka semakin parah untuk melakukan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dan menghancurkan mereka. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, agar kemurkaan Allah tidak diturunkan kepada masyarakat kita, karena Rasul sudah tidak diutus lagi setelah Nabi Muhammad diutus. Maka tugas kita adalah sebagai orang yang beriman untuk mengajak segenap manusia, segenap anggota masyarakat agar menjalankan pola hidup yang baik, pola hidup yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diperkuat dengan akidah serta ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal harus kita mulai dari diri kita, keluarga kita, dan kerabat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kekuatan dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini kembali khatib mengajak hadirin jamaah salat Jumat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bangun sikap kepedulian terhadap lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Jangan sampai lingkungan di sekitar kita hidup menjadi rusak, dan tentunya menyebabkan kita akan menjadi dampak dari kerusakan lingkungan tersebut. Meskipun secara pribadi kita telah menjadi seorang yang ahli ibadah. Apa artinya menjadi seorang ahli ibadah jika lingkungan di sekitar kita rusak, porak-poranda, dan tidak baik? Semoga Allah SWT selalu memberi kekuatan dan petunjuknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.